والقلب وما يهوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talattuqan wa rizqan. La ilaha illallah al-malakul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah dunianya dan berkah akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ngejar dunia tidak akan ada habis-habisnya, Pak. Pasti selalu kurang dan kurang. Sebelum hayat di akhir alias innalillahi, maka tidak akan ada cukup-cukupnya kalau untuk masalah dunia. Tetapi yang bagus adalah harus seimbang. Dunia kita kejar, niat untuk bekal ibadah. Dan kewajiban kita seorang hamba harus juga melaksanakan yaitu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi insan yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Selamat dunia dan selamat akhirat. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Pada malam ini kita ngaji, saya ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ini sangat mantep kalau kita kaji, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu salasu ayatin nazalat makrunatan bi salasin. Niki. Wa yuqalu lan den ucapake salasu ayatin utawi telu piro-piro ayat. Nazalat kang turun opo ayat makrunatan hale bebarengan. Bisalasin kelawan telu piro-piro ayat. Jadi di dalam kitab ini Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran itu selalu makrunatan, bebarengan, alias satu dilaksanakan maka satu juga harus dilaksanakan. Niki. Kalau satu dilaksanakan, satu tidak, nah ini ada keterangannya. La tuqbalu, kata Nabi,
wahidatun minha bi ghairi ukhra. La tuqbalu tidak akan diterima. Apa wahidatun ayat suwiji minha saking telung ayat bi ghairi ukhra kelawan tanpa ayat liyane. Jelas niki. Jadi wajib kita melaksanakan dua-duanya karena selalu bebarengan. 3 ayat ini turunnya selalu bebarengan. Contoh kasarnya ada baju, ada celana. Kita bajuan tapi enggak celanaan. Juga yang enggak pas. Enggak pas. Kita celanaan Pak, tapi enggak pakai baju. Juga enggak pas. Sama dengan ayat ini. Harus dilaksanakan makrunatan. Bebarengan. Enggak boleh dipisah-pisah. Yang pertama al-awalu utawi kang awal qauluhu ta'ala. Qauluhu wis ngendika sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, Allah berfirman niki aqimus sholata wa atuz zakata. Itu yang pertama. Bapak tadarus lihat ya. Ayat ini pasti gandeng, Pak. Ada kata-kata aqimus sholata pasti diteruskan dengan wa'atu zakata. Monggo dicek di Quran. Kata Nabi harus makrunatan. Harus dilaksanakan bersama. Jangan ditinggal satu. Harus diamalkan. Yang pertama aqimus sholata. Dirikanlah sholat. Ayo. Sholatnya alhamdulillah nggih jamaah yang hadir pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan istiqomah melaksanakan sholatnya 5 waktu, syukur-syukur berjamaah. Alhamdulillah. Kesibukan, ya namanya juga orang hidup Pak, perlu perjuangan untuk mencari nafkah anak istri. Tetapi kita yang ngatur waktu, usahakan kita jamaah di masjid yang kita cintai ini, Masya Allah pahalanya luar biasa. Bahkan ada makalah mengatakan barang siapa yang berjamaah 40 hari, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka pahalanya sama dengan orang naik haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 40 hari target jadi maghrib jamaah, isya jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, dan gak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Itu ganjarannya insya Allah kata Nabi sama dengan orang naik haji. Berarti penting Pak jamaah, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ayo monggo, sempatnya, waktunya apa kita atur. Sempatnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya mudah-mudahan juga sempat mudah. Yang penting ada niatan. Jadi kata Nabi, aqimus sholata, kerjakan sholat. Sholat yang apa ini? Nah gitu. Sholat yang benar-benar menggunakan ilmu, alias belajar seperti ini. Ini Masya Allah. Niku. Jadi minimal lah tahu cara niat sholat. Jangan sampai seperti sudah nggak tahu tapi nggak mau ngaji. Ini repot. Repot. Saya ngaji semalam sama santri, orang yang olo, ciloko itu satu orang bodoh yang nggak mau belajar. Udah nggak tahu ilmunya tapi nggak mau ngaji. Ini bodoh, bahaya ini, olo. Tapi lebih olo lagi orang pinter, orang tahu ilmunya tapi nggak mengamalkan. Ini lebih bahaya lagi. Lebih bahaya. Ya Allah ya Rabbana. Jadi aqimus sholata, ayo. Dirikanlah sholat lillah karena Allah. Jangan sampai sholat kita ini karena film. Ada Pak cerita itu. Ini antara orang tua sama anak. Jadi sholatnya itu karena iklan. Karena iklan. Ini bahaya.
Wah, begitu iklan baru sholat. Sholat saking husuknya lihat sinetron, Pak. Ini karena nggak jamaah tadi. Dok, engkau lah mulai kabarin mama. Oh iya mak, siap. Dia sholatlah. Husuk sholatnya. Allahu Akbar. Tenang mak, ngomong anaknya. Cik suwi, cik sponsor. Husuk. Bismillah. Begitu tayat air, mak mulai. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbana. Itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Jadi sholatnya harus fokus karena Allah. Bukan karena sesuatu. Bukan karena sinetron. Bukan karena Piala Dunia kemarin yang sudah lewat. Saking hobinya lihat bola, iklan baru sholat, begitu mau mulai dikabarin sama anaknya, baru aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini habis sholat ya. Yasin. Pak mulai bolanya. Titik turja'un. Nah ini yang nggak boleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sholatnya lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain. Bukan karena sinetron. Bukan karena pingin kaya. Bukan karena dipandang orang. Bukan. Tapi lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia maksud. Ya, yang kedua, gandengan sholat itu wa'atu zakat apa? Keluarkan zakat. Ini yang tadi saya singgung. Kita pakai celana tapi nggak pakai baju. Kita sholatnya rajin Pak, jamaahnya rajin. Alhamdulillah istiqomah. Tapi zakatnya nggak pernah dikeluarkan. La tuqbalu, kata Nabi. Ora ditompo sholatnya. Karena ini harus bareng. Pak. Dan zakat fitrah itu ada dua Pak. Maaf, zakat ada dua. Satu zakat fitrah, dua zakat mal. Zakat fitrah insya Allah kita semua melaksanakan. Bahkan dalam makalah pun barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia nggak zakat fitrah, maka puasanya tidak sah. Berarti di situ ada pelajaran yang kita ambil. Kita tidak hanya cukup sholat tok, tapi harus bersosial. Bersosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini yang harus kita ketahui. Dan zakat yang sering kita lupa adalah zakat mal. Ini. Orang terkadang lupa, Pak. Lupa. Atau mungkin dulu nggak ngaji, atau pas ngaji ngantuk nggak tahu. Atau mungkin pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Dan zakat mal ini Pak wajib ditokne. Apa dalam kitab fikih? Sesuai dengan nisab. Nisab. Kalau profesi 1 juta kata guru saya, maka dikeluarkan zakatnya 25.000. Tokne Pak. Jangan dimakan. Itu cuman sebungkus rokok Sampurna Mil kalau nggak salah. Enteng Pak, enteng. Jangan dimakan semua, hati-hati betul. Saya sering menyampaikan, kita sholatnya rajin tapi nggak zakat, hati-hati betul. Takutnya la tuqbalu, ora den tompo sholatnya. Sama aja celanaan nggak pakai baju. Paham gak? Dan zakat itu Pak, artinya apa? Bersih. Bersih. Zakat itu artinya tambah Pak. Bukan kurang, tapi tambah. Tambah berkah, tambah banyak, tambah tentrem, tambah ayem. Ini loh, sepele Pak, cuma 25.000. Kalau 4 juta, 100.000. Kalau setahun berarti 1.200.000. Tok nih. Saya aja alhamdulillah Pak, setiap dapat ya, tak dari mana aja. 1.025.000 langsung saya keluarkan untuk santri saya. Malah enak. Kalau nunggu gede eman. Mending cilik toknya langsung. Kalau gede kadang-kadang eman Pak. Coba kalau kita cek 1 M itu berapa zakatnya? 25 juta. Kan mikir. Eman ki. Mobil kijang sitok iki kan itu. Gitu. Monggo. Jadi kata guru saya, boleh dikeluarkan per hari boleh. Yang penting dipotong modal. Contoh hari ini kita dagang, dapat 5 juta.
Kemudian modalnya 1 juta, bersih 4 juta, berarti 100.000. Tok nih langsung. Niat, aku niat mengeluarkan zakat mal wajib karena Allah Ta'ala. Wajib Pak, fardu, bukan sunnah. Paham ya? Makanya ayat ini kata Nabi harus diamalkan dua-duanya. Ya kita sholatnya istiqomah dan zakatnya juga ditok nih. Paham ya? Ah itu ya Allah. Kecil Pak, sedikit. Cuman 25.000. 1 jutanya, kecil. Masya Allah. Jangan eman-eman. Jangan eman-eman. Kalau sedekah mah Pak, itu mah bebas. Semampunya. Tapi kalau zakat mah wajib sesuai dengan nisabnya tadi. Paham ya? Monggo. Jangan eman-eman karena ini wajib. Aqimu sholata wa atu zakata. Kata Nabi itu. Bebarengan ayat itu dalam Quran. Kita laksanakan sholat dan kita juga keluarkan zakat. Ada kisah dia sholatnya rajin Pak. Nggih, rajin semua, tapi anaknya beling. Istrinya juga wangel diatur. Oh ternyata nggak pernah dijakati. Paham ya? Efeknya ada Pak. Jadi anak itu susah diatur. Walaupun dia taat ibadah, bapaknya taat ibadah gitu, rajin sholatnya, rajin ngajinya, tapi lupa dengan zakatnya. Ya Allah, ya Rabbana, anaknya susah diatur. Karena emang makan rezekinya itu tidak pernah dijakati. Hati-hati. Kotor Pak, kotor. Paham ya? Itu. Ada lagi yang sholatnya rajin, tapi nggak pernah zakat. Musibah terus, musibah. Itu teguran. Ya kita makan tiap hari, tapi nggak BAB. Coba lah nggak usus buntu, operasi. Paham gak? Nah, ini pertama. Jadi aqimu sholata wa atu zakata. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu qaulu ta'ala. Wasaniyatu lan utawi kang kaping pindho qaulu ta'ala wis ngendika bersabda sapa Allah Ta'ala atiullaha wa tiur rasula wa ulil amri minkum. Ini yang kedua. Ayat ini selalu berbarengan. Cek ke Quran. Okay. Yang pertama atiullaha, ikuti perintah-perintah Allah. Salat alhamdulillah nggih, kita sudah melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah. Tetapi ayat ini gandeng wa atiur rasula, dan jangan lupa ikuti perintah Rasul. Apa buahnya perintah Rasul? Contoh apa itu? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini pertama. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Itu yang pertama. Kita sholatnya rajin, tapi ada tamu yang ke rumah kita cuekin. Boro-boro air putih, kopi aja nggak keluar. Ya toh? Nah, hati-hati. Saking pelite menungso, saking pelite. Eman-eman arep ngetokne kopi. Entek golone. Ya Allah ya Rabbana. Tamu datang ke rumah kita dijamu. Jangan pelit. Ada kopi, buat kopi. Ada gorengan, kasih gorengan. Nggih, saya sering menyampaikan. Itu perintah Rasul. Beriman kepada Allah dari akhir, maka muliakan tamunya. Alias kita jamu semampunya yang kita punya. Bahkan sering saya sampaikan, terburu-buru yang bagus, terburu-buru diantara menjamu tamu. Itu loh. Paham ya? Itu. Apalagi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Ini yang sering. Kadang-kadang putus. Ya, putus. Dan di mana-mana semua pasti punya problem ini. Ya.
Dia sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tetapi tukang nyatru atau sering selisih paham dengan tetangga. Hati-hati, hati-hati. Atau mungkin dia mutus tali silaturahim dengan sanak saudaranya gara-gara hal yang sepele. Hati-hati. La tuqbalu, kata Nabi. Kita sholatnya rajin, zakatnya rajin, tapi kita sering menyakiti hati tetangga, mutus tali silaturahim dengan saudara. La tuqbalu, kata Nabi. Ora den tompo sholatmu. Sholatnya rajin, tapi mutus tali silaturahim. Hati-hati. Gara-gara beda kaos. Beda kaos. Hati-hati nih. Apalagi musim kampanye entar lagi nih. 2024, nggih. Satu bintang, satu bulan gitu ya. Satu laut, satu darat. Gitu. Enggak sapa-sapaan, enggak tegor-tegoran. Nauzubillah min. Hati-hati, hati-hati. Percuma kita sholat kalau masih bentrok atau mutus tali silaturahim. Nggih, hati-hati betul. Masya Allah. Ngeri, ngeri. Kemudian yang ketiga apa? Terusannya, wa ulil amri minkum. Apa itu? Ikutilah perintah para pemimpin yang soleh. Saya kasih gambar kecilnya aja. Istri harus manut suami. Nah, itu aja lah. Kalau pemimpin kita udah jauh ya, udah jauh. Hanya pemimpin zaman sahabat lah yang benar-benar amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pemimpin sekarang ya remeng. Ya, remeng. Kalau kata orang Sunda mah politik nempo anu laletik pas mau nyalon. Ya toh, datang senyum kan, sapa gini ya, ngasih bantuan politik. Begitu jadi politik kata orang Sunda mah apa? Nipu anu laletik. Nah, itu ya. Politik sama politik. Kalau politik lagi mau nyalon, nempo anu laletik, kasih sumbangan, senyum, gitu. Turun aja langsung salaman. Begitu jadi ya di mobil, kamu turun nggak mau tuh? Waduh, namanya politik, nipu anu laletik. Itulah. Makanya saya kasih contoh ini gambarannya taatnya istri kepada suami. Itu aja. Kita nggak bahas pemimpin ya, karena remang-remang kan. Akhir zaman. Sudah apa ya? Sudah menjadi sifat umum lah. Ya. Contoh, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, kata Nabi. Laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Kita alihkan ke rumah tangga. Okay. Istri rajin sholat, puasa Ramadannya rajin, tapi menyakitin hati suami, lah tuqbalu, percuma, ora den tompo. Hati-hati ini. Ada suami, ada istri ya. Ini go. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan saya pernah baca dalam kitab itu, okay, ini kisahnya Nabi Muhammad kepada anaknya itu, beliau menyampaikan, kalau kamu sedang puasa sunnah di siang hari, kemudian suamimu ngajak ibadah, maka wajib buka puasa. Tuh, saking wajib taatnya istri kepada suami. Tuh, paham toh? Tapi itu namanya suami egois, egois. Mau saja puasa pengadirai wae, bu sabar. Cuma itu istilahnya. Istilahnya. Jadi saking harus taatnya seorang istri kepada suami. Percuma sholatnya, percuma puasanya kalau masih menyakitin hati suami. Amin. Ya Allah, kok bisa gitu Ustaz? Ya bisa, itu hadis Nabi. Bahkan Nabi menyampaikan kalau ada manusia yang suruh disembah, kata Nabi, maka akan aku perintahkan istri-istrinya menyembah suami. Itu hebat suami ini ya, hebat. Tapi ingat suami, surganya istri, surganya anak, itu tanggungan suami.
Sampean rajin sholat, tapi bojone nggak pernah dididik agama. Hati-hati, hati-hati. Diminta pertanggung jawaban. Sampean sholatnya rajin, tapi istri masih buka kerudung, keluar rumah, buka aurat, ke kolor. Hati-hati, diminta pertanggung jawaban. Sampean udah haji, Pak, sholatnya rajin, tapi anak maksiat, kita nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngajak. Hati-hati, diminta pertanggungjawaban. Tuh, paham ya? Tuh, jadi kata Nabi, ini harus bebarengan. Kita ikutin perintah Allah, sholat diantaranya, dan ikutin perintah Rasul, menyambung tali silaturahim diantaranya, dan ikutin perintah suami bagi istri. Tapi suami yang soleh. Kalau yang salah gimana Pak Ustaz? Ya kalau salah ya resiko. Tanggung dewe. Kalau ben gelem. Kalau itu gue inopa. Ya Allah ya Rabbana. Paham nggih? Itu. Ya Allah ya Rabbana. Kemudian yang ketiga. Nggih. Jadi kata Allah, faman atau Allah, faman mongko utawi sapene wong atau akang manut sapa man. Allah Gusti Allah walam yud'ir rasulah, tetapi dia tidak manut dengan perintah Rasul, la tuqbalu kata Nabi, ta'atuhu lillahi ta'ala, maka tidak diterima taatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat dengan perintah Rasul, la tuqbalu ta'atuhu, maka enggak diterima taatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, monggo. Ini manfaatnya ngaji. Sholatnya rajin, sama tetangga kita saling asih asuh, sama saudara kita nyambung tali silaturahim. Jangan putus, nggak boleh, nggak boleh. Percuma kita sholatnya kalau masih memutuskan tali silaturahim gara-gara hal sepele, gara-gara warisan. Nauzubillahimin. Oke, ya Allah ya Rabbana. Terus yang ketiga, ini terakhir. Wasali satu utawi ayat yang ketiga turun bebarengan kalau ta'ala ngendika sapa ta'ala anis kurli wali daika. Cek di Quran. Anis kurli mongko syukurlah kamu kepada Allah. Wali daika dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ini selalu bebarengan. Faman sakaro, siapa orang yang syukur Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, walam yaskur, tetapi dia tidak syukur li walidayhi kepada kedua orang tuanya, la tuqbalu syukrahu, maka Allah tidak akan menerima syukurmu. Tuh, ini kita jelaskan. Jadi ayat ini selalu turun bebarengan. Kamu bersyukur kepada Allah, tetapi juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Kamu sholatnya rajin, ilmunya tinggi, tapi sama orang tua menyakiti, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kadang-kadang orang tuanya tamatan SMP ya, tamatan SD, anaknya maaf ngomong jadi orang hebat berilmu, suka lepas kontrol, bentak-bentak lah, kemudian nyuruh ngomong anaknya lah, ketimbang golek babu kan, bayar on ngomong wong tuane, kapan bahagiaannya wong tuane, malah dikon ngomong anaknya terus putune. Ini kecuali emang mbahnya itu emang mau ngomong, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan disuruh. Ya, itu gitu. Jadi ayo, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun ibadahnya, kok dia menyakiti hati kedua orang tuanya, la tuqbalu kata Nabi, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua ada 3, Pak. 1 orang tua kandung yang melahirkan kita, okay? Yang masih ada, ayo dijaga di rumah, disayang. Itu keramatnya kita, Pak. Terkadang orang itu salah kaprah.
Zarah Wali Songo kemana-mana, tapi makamnya orang tua gak pernah dizarahin. Ini yang salah. Saya salahkan itu. Nauzubillahi min dzalik. Wali Songo, ya boleh. Yang penting makam orang tuanya jangan sampai dilupakan. Guru Arab lebaran baru teko nyekam. Gitu. Tapi ziarah Wali Songo tiap tahun berangkat, tapi lupa dia atau mungkin nggak tahu atau mungkin melupakan, nggak ziarah dulu ke orang tuanya. Yang bagus ziarah dulu ke orang tuanya, kalau sudah nggak ada kemudian ziarah Wali Songo. Ziarah dulu ke orang tuanya kemudian umroh. Umroh kadang tiap tahun, tapi makam orang tuanya nggak pernah ditengok. Itu juga salah. Salah. Latuk balu kata Allah. Ora dentong. Hati-hati. Itu ya. Orang tua yang mengalahirkan kita itu yang pertama, itu keramat kita, Pak. Masya Allah. Ayo. Jangan sampai walaupun sudah nggak ada, kita doakan terus, syukur-syukur kita ziarah, datang ke makamnya. Bukannya kita menyembah ke kuburan, bukan, tapi kita satu mendoakan almarhum, keduanya mengingat-ingat bahwasanya besok juga kita akan seperti ini. Itu loh. Jadi kesombongan insya Allah hilang. Nah, itu ya. Yang kedua, orang tua guru. Baik guru ngaji, guru TPA, atau guru agama terutama. Guru agama. Niki. Itu juga termasuk orang tua kita. Setinggi apapun ilmunya, seromari kitabnya, paseh ngomong bahasa Arabnya, paseh ngajinya, tapi menyakiti hati gurunya, la tuqbalu, ora den tompo. Hati-hati. Saya sering menyampaikan ke santri-santri, saya kan sering diundang pengajian di pondok-pondok itu kan, menyampaikan. Hati-hati. Jangan punya sifat seuzon sama guru. Buruk sangka. Hati-hati betul. Hati-hati betul. Ngewalati, Pak. Ngewalati. Ya. Ada santri itu di pondok, dia mau ngaji tapi nggak boleh sama gurunya. Dah, kamu usah ngaji. Tapi ngomong gurunya loh. Cuciin aja tuh bajunya Abah. Karena dia manut Pak santri itu nyuci baju. Niki saking takdimnya sama guru. Yang santri lainnya ngaji. Ngaji. Tapi kurang deket sama guru. Ya pinter, cuma nggak deket sama guru. Tapi dia nyuci itu karena kulahnya deket dengan tempat pengajian, saya mau dengerin. Oh iya, tuh. Kemudian singkat cerita, santri 29 dipanggil sama gurunya. Santri sini. Ini ngetes ilmu ketauhidan. Santri 29 tolong Abah carikan burung di hutan. Tolong dipotong di sana. Tapi jangan sampai ada yang tahu siapapun. Siap santri? Siap, Bah. Berangkat santri itu, Pak. Yang 29 tadi ke hutan. Yang nyuci tadi datang. Bah, hampura, Bah. Apa kamu, Le? Aku juga pengen ikut, Bah, cari manuk gitu kan. Loh, kamu kan capek habis nyuci. Enggak, Bah, pokoknya aku pengen ikut cari burung. Bagaimana katanya? Pokoknya cari burung di hutan, dipotong di sana, jangan sampai ada yang tahu. Itu ngetes ketauhidan, Pak. Beda santri yang deket sama guru, sama santri yang cuek sama guru. Akhirnya berangkatlah santri yang nyuci tadi itu. Nyusul. Santri yang 29 dapat, Pak. Burungnya diambil, dipotong. Dia naik ke pohon, gak ada orang, potong. Aman, kata dia. Ada lagi ngumpet ke gua, nggak ada orang, potong, aman. Ada lagi nyumput di bambuan, dia tengok-tengok nggak ada orang, potong, aman. Kemudian pulanglah santri itu yang 29. Bah, ini burungnya. Oh iya. Udah dipotong, sudah. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, lulus secara logika. Lulus.
Semua juga sama, lulus. Nah, datanglah santri yang nyuci tadi. Bawa burung masih hidup. Diketawain, Pak, sama santri yang lain. Walah, gitu kowe ti, bro. Kok kan gone kon mati. Tapi dia bingung. Terus tanya, kenapa kamu kok enggak dibeleh di hutan sana? Enggak bisa, Bah. Lah kenapa? Gak bisa, Bah, takut ketahuan, nyumput di atas gua. Saya sudah ke gua, Bah, tapi tetap ada yang tahu. Naik ke atas pohon, kata Kiai, tetap Bah, saya sudah naik. Mau motong, tetap ada yang tahu. Apa? Allah Subhanahu wa. Lah kue sing lulus malah, ya. Jadi yang nyuci yang lulus tuh barokah takdimnya dengan guru. Ya Allah, ya Rabbana. Secara logika yang 29 lulus secara logika, tapi kan ngetes ke tauhidan. Kan Allah mah ada di mana-mana, walaupun ke gua, ke atas pohon, di bawah pohon, tetap Allah mah ada di. Makanya santri yang nyuci tadi lulus ternyata. Kenapa? Dia saking mahabbahnya atau cintanya kepada guru. Makanya saya menyampaikan, jadilah santri yang dunia akhirat. Santri yang mahabbah kepada guru. Walaupun dia jarang ngaji, tapi sama guru takdim, nurut, pulang ya jadi betul. Jadi. Tapi ya walaupun dia pondoknya pinter, ngajinya pinter, tapi sama guru kurang takdim, kurang deket, ya begitu pulang ya nggak jadi apa-apa, Pak. Ilmunya nggak payu, walaupun pinter, karena kurang mahabbahnya dengan guru. Ayo, jadi wajib kita seorang santri atau seorang murid menghormati mahabbah kepada guru-gurunya. Segudang kitabnya, setinggi langit ilmunya. Kalau menyakit di hati guru, la tuqbalu kata Nabi. Ora den tompo. Terakhir, orang tua yang ketiga adalah mertua. Yang lagi viral ini ya. Nauzubillahi min zalik. Sampai ngenes saya ini. Akhir zaman, Pak. Akhir zaman. Ya Allah. Koyok tega-teganya. Tega-teganya. Mantu sama ibu mertua. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, akhir zaman, Pak. Akhir zaman. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari fitnah-fitnah itu. Nauzubillahi min, itu dosanya ya Allah ya Rabbana. Ya. Jadi itu mertua ya kurang iman, mantu juga kurang iman. Sehingga terjadilah melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua, mertua juga Pak Bu, itu adalah keramat kita. Jangan kita lawan. Kita mau anaknya, tapi juga harus takdim, hormati kedua orang tuanya. Hati-hati itu. Itu keramat kita juga. Bahkan dalam fikih, kan, mantu nikah sama mertua itu diharamkan. Itu jelas itu haram itu ya. Baru zina, nuzamin udah zina, udah haram. Ya Allah ya Rabbana. Paham ya? Ayo. Kita sayang anaknya, kita harus juga hormati, taati kedua orang tuanya. Karena kita bisa memperistri karena ada wasilah kedua orang tuanya yang melahirkan, membesarkan, mendidik. Kita tinggal ngambil aja, sudah balik kita ambil, gitu kan? Alangkah enaknya kita. Makanya kita wajib taat, hormat kepada ibu, bapak, mertua. Paham ya? Nah itu. Kemudian kata Nabi, wa dalilu ala dalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalil Nabi Muhammad, man ardo walidayhi. Man siapa orang ardo yang ridho, walidayhi kepada kedua orang tuanya. Baik orang tua kandung, gurunya, ataupun ibu mertua, bapak mertuanya, faqad ardo khaliqahu. Maka Allah juga ridho. Itu.
Tapi waman ashota, kata Nabi, barang siapa yang bendu atau menyakiti walidaihi, kedua orang tuanya, orang tua kandung, orang tua guru atau mertua, faqad ashota kholikahu, maka teman-teman Allah juga bendu kepadanya. Ini selalu bergandengan. Paham ya? Masya Allah. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama, aqimu sholata wa atu'u zakata. Ayo, dilaksanakan zakatnya. Harus bebarengan. Yang kedua, atiullaha. Ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bersyukur atau menghormati kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah dan juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Suhtullah fi suhtul walidain. Ini dulu Pak. Nggih. Paham nggih? Nah, itu. Jadi ayat ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin selalu berbarengan. Kata Nabi, harus dilaksanakan dua-duanya. Jangan cuma satu. Kalau satu, latuk balu. Ora den tompo. Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat, musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdadi wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin, itu saja nggih yang kami sampaikan. Ini pas Isya 7:30. Jadi kesimpulannya, ayo bareng-bareng mudah-mudahan kita istiqomah bisa melaksanakan 3 ayat ini selalu bebarengan. Istiqomah, ya sholat, ya zakat, ikutin perintah Allah, ikutin perintah Rasulullah. Oke, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Oke, itu saja. Syukran. Doa saja. Oke, mari kita doa dulu. Mudah-mudahan barokah ngaji, barokah jamaah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim wa adimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jami'il masyayikhina wali jami'il ustadina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila ruhi wal jasadihim fi jasadina ya Allah. Jami'i jamaah salat maghrib ya Allah yang ada di masjid ini ya Allah. Jami'i jamaah pengajian yang ada di masjid ini ya Allah. Semuanya ya Allah bisalamah wal afiyah wassihati wal karamah wassa'adah wal makbulah ya Allah. Wa hasil maksudahum ya Allah. Salimna ya Allah min kulli balai dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tusakhir lana wa tuharika lana quluban nasi bil mahabbati wal mawaddati wa qad'i hajatina nasru minal wafathum qarib. Allahumma inna nas'aluka an taqdiya hajatana wa tarzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan bila kadin wala ta'amin wala masaqatin wala dhairin bilutfika wa karimika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.